Hello everyone, welcome back again with me Iqbal Hanur. Selamat datang semuanya teman-teman. Kita telah lama tidak mengupload video YouTube ya. Ini udah 6 hari yang lalu atau genap dalam waktu 1 minggu ini. Yang mana kali ini tentunya kita akan ngebikin video news ya, termasuk untuk pergerakan proyeksi IHSG dan 5 Big Bang terlebih dahulu. Nah, saya akan ngebikin proyeksi cryptocurrency atau Bitcoin yang telah mencapai on point 100% proyeksi saya di saat satu dunia ini bilang Bitcoin bakalan ke 120.000 dalam waktu yang dekat. Mereka yang tidak mendengarkan perkataan saya, selamat ya, stop loss-nya banyak, nyangkut di pucuk ya. Makanya orang ngebikin saya itu gelar dukun saham dan Lord Market. Oke? Nah, so ya, saya bukan sombong ya. Itu kan pemberian para follower saya dengan para pengikut saya. Nah, jadi kali ini kita akan ngebikin bagaimana proyeksi market kedepannya ya, termasuk IHSG itu seperti apa ya, Bitcoin, cryptocurrency seperti apa, emas itu seperti apa nantinya, bond, obligasi itu seperti apa juga. Karena ini sekarang situasi ya lebih sedikit, bukan sedikit sih, banyak rumitnya. Karena ya dimulai dari mana ya teman-teman, kalau ngikutin pantengin terus Instagram saya di Trade with Iqbal gitu kan, dan juga ini teman-teman ngikutin saya melalui broadcast channel ya, teman-teman pasti tahu apa yang akan terjadi setelah di story Instagram saya ini. Oke? Ada teman-teman itu ya, FYI ini kan sebelum kita ngebahas market dulu ya, ini untuk notif semua member saya yang ada di grup Trade with Iqbal di Telegram ini. Kan saya ini bilang minggu depan kita akan pindah ke grup Discord ya. Ini tanggal 8 Juni dan sekarang ini tanggal 23 Juni, yang artinya ini udah sekitar hampir 20 hari atau 2 mingguan delay. Tapi sabar ya teman-teman, nanti bakalan hit. Kita bakalan pindah. Mungkin nanti udah 400 member di Trade with Iqbal grup Telegram ini, kita akan pindah ya semuanya itu teman-teman tuh ya, transformasi ke grup Discord biar kita nanti ini lebih tertata lagi lah ya kan. Takutnya kan kalau misalnya ini di Trade with Iqbal nih kan, nanti timbun-timbun sama grup-grup yang lain ya teman-teman, karena kan grup Telegram kita ini kan banyak loh. Kalau grup Discord kan pasti teman-teman tuh dikit yang punya, palingan cuman punya 4, 6 gitu kan. Tapi kalau grup Telegram tuh kan banyak tuh yang gede-gede juga kan. Nah, jadi teman-teman itu susah gitu kan. Walaupun nanti saya pecahin, nanti roomnya itu saya pecahin lagi nanti ya teman-teman, itu bisa tetap aja ketimbun di punya saya kalau teman-teman itu nggak ngepin kannya ini. Nah, jadi makanya saya bikin Discord aja dulu kan, lebih safety juga, kita lebih enak lah di situ. Oke? Nah, bagi teman-teman yang belum nanti join ke Discord, teman-teman bisa dulu lah masuk ke grup Trade with Iqbal ini dengan cara itu bisa nanti ngeklik di link video berita kita yang baru ini, dan juga nanti teman-teman bisa langsung diklik di link deskripsi bio YouTube saya ini. Nah, jadi oke, kita langsung bahas apa yang akan terjadi dan apa yang telah berhasil saya buktikan lagi. Di saat semua influencer gede di luar sana mengatakan bla 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 bla, hanya saya yang mengatakan lain. Dan ternyata saya yang terbukti gitu kan. Follower saya yang hanya subs 400 ini bisa mengalahkan ratusan ribu follower dan jutaan follower atau subscriber. Jadi yang gacor lebih mana? I don't know. Itu penilaian teman masing-masing gitu kan. Oke. Nah, jadi di pagi ini ya, ini di hari Minggu ya, sekarang udah masuk Senin nih, Monday ya. Ini di hari Minggu saya ini ada bilang nih, breaking news, Trump completed successful attack on 3 nuclear sites in Iran. Nah, di sini juga saya bikin di story nih. Nah, ini masuk jam 7-nya di private channel Discord nih ya, saya udah up juga. Gini, sama kayak di Telegram nih. Nah, ini bakalan saya jelasin nanti. Intinya bahwa
ternyata si Amerika tadi itu udah mulai menyerang situs nuklir atau pengembangan nuklir yang ada di Iran. Kacau nih bro, kacau nih. Kenapa? Jadi ya, sebelumnya kan kita tahu nih, dengan banyak gonjang-ganjing berita ya bahwa Amerika itu akan turun tangan gitu. Itu yang ngebikin kemarin market untuk BTC itu mulai nih, saya bikin konsolidasi nih, ya. Seandainya ini Amerika ternyata nggak benaran, nggak jadi nyerang ya, ini seharusnya bisa ngebreak nih, bisa lanjut naik nih. Dia bisa breakout ya, yang udah kita ini nggak ada saya rubah sama sekali ya. Dan ini dulu saya shorting udah lama ini waktu di awal bulan kemarin Juni deh, udah profit nih. Nah, ini ya teman-teman ya, akhirnya kejadian yang sangat tidak kita inginkan. Ini ada apa nih? 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti ini udah mulai jam 7 malam waktu Indonesia Barat sampai sekitar jam 10 malam. Ini ada momentum crash double candle 1 hour, itu dalam banget nih jatuhnya nih. Artinya ini berbahaya sekali untuk market ke depannya. Itu gede Bitcoin, nanti gede gold bakalan saya bahas juga nih ya. Mana ini udah mulai naik nih. Sesuai prediksi saya ini bakalan ke 3.800 nih untuk di akhir tahun ya. Yang bandel-bandel nggak mau dengerin saya ya goodbye lah lagi. Untuk di ASG ini kan karena saya nggak ngupload terus ya. Nah ini kembali lagi ke proyeksi saya yang lama. Aduh kan, saya bilang kemarin hati-hati nih kalau di break nih gitu. Kita bakalan lanjut lagi. Oke, kita bahas dulu nih masalah problem utama nih apa yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, teman-teman kita ketahui ya, semenjak Israel itu udah mulai menyerang Iran, kita ngelihatnya ini dari S&P 500 lah. Oke. Nah, ini saya hapus dulu lah. Oke, ini juga. Nah, ya teman-teman ya. Ya, ini kan kita pakai candle daily lah sekitar 1 atau 2 hari yang lalu kan ini udah mulai panas nih gonjang-ganjing berita bahwa penyerangan Israel gitu kan terhadap Iran gitu, itu ngebikin market tuh menjadi sangat-sangat heboh. Marketnya seharusnya itu bullish menjadi koreksi. Nah itu yang ngebikin market tuh kayak wah ini saham juga bla 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 gini, jadi panik gitu kan, market kacau gitu. Artinya kacau nih, benar-benar kacau ini benar. Nah saya juga kemarin bisa teman-teman bisa cek lah berita-beritanya tuh di The Trader ya. Nah, terus kapan ya kemarin ya? Nah, di Bukan Dukun ya. Nih, ada nih saya bikin teman-teman. Kalau di grup private channel saya ya, itu saya bilang dari awal Senin kemarin, saya bilang hati-hati, tetap hold cash. Ya, berarti di hari Jumat minggu lusa lah, karena ini kena masuk Senin nih. Nah, ini di BBRI ya. Nanti untuk di cryptocurrency saya udah bilang nih. Ya, di cryptocurrency saya udah tegasin lagi nih. 1 minggu yang lalu masih juga bandel. Salah. Ini juga BBRI juga udah mencapai ya. Nah, di mana ya? Saya kayaknya lupa nih saya letaknya, kayaknya di arsip lah, belum saya ini kan lah. Pokoknya di berita itu saya bilang bahwa dari tanggal 6 hati-hati dan tetaplah banyakin hold cash. Itu aware saya nih di Q&A nggak salah nih, tapi kebanyakan ya teman-teman ya. Saya mungkin video untuk kali ini lebih panjang, jadi biar teman-teman itu lebih mendengarkan saya tuh lebih detail. Karena saya rasa dengan video saya baru ini, dengan atensi dan pernyataan saya yang benar semua ini, teman-teman jadi pasti lebih ramai dong nonton video saya ini. Nah, bentar ya teman-teman ya. Ini enggak juga dong. Kayaknya belum saya up lah. Nanti saya up lagi untuk di Bukan Dukun lah ya.
Nah, jadi intinya gini teman-teman, mulai dari hari Senin semenjak kan itu penyerangannya itu dimulai Jumat lusa tuh, ya. Ini kita lihat cek ya kalender. Mau nengok kalender pun ini bisa pakai loading pula nih. Nah, ini di bulan Juni kemarin. Sekarang kan tanggal 23. Ini tanggal 23. Ya. Ini waktu tuh saya bilang udah mulai di tanggal 16. Hold your cash. Saya bilang di private channel jam 8 pagi. Dan setelah 1 minggu ini, market bahaya nih. Mulai crash market itu di tanggal 13 Jumat ini. Di saat Israel itu udah mulai barbar menyerang Iran. Lalu dibalas lagi sama Iran ke Israel hari Sabtu. Nah, di hari Minggu inilah mulai tidak ada penyerangan sama sekali dan mulai keluar berita kalau Amerika akan ikut campur. Makanya saya bilang di tanggal 16 ini di private saya di Discord, hati-hati, hold your cash. Kalaupun kita profit, ya kita bisa mencari saham-saham minyak seperti MDC yang saya udah profit sekitar 9 atau 12% kemarin, langsung taking profit yang kedua gitu, langsung meledak. Ya, termasuk Antam, emas. Ya, kami udah profit semua. Sekarang kan ngedown lagi tuh, karena kan orang panik. Bukan berarti kalau misalnya bukan berarti kayak masalah-masalah minyak, emas sekarang ini lagi naik, saham-sahamnya itu naik, enggak. Sekarang kan potensialnya itu kan market benar-benar lagi panik. Belum tentu ada orang yang mau ngebeli saham-saham minyak. Bisa jadi orang berpikir ini perang dunia ketiga gitu kan. Fuck lah about saham-saham kayak minyak ini bakalan naik, Antam bakalan naik, emas belum tentu teman-teman. Bisa jadi orang pada narik semua saking paniknya gitu. Hati-hati. Makanya saya bilang, silakan kalian masukin porto-porto kayak di oil minyak gitu kan maupun di emas. Tapi hati-hati teman-teman. Bisa jadi market semakin panik, mereka makin cabut gitu. Karena kalau kita lihat nih ya, dalam satu hari ini aja ini 2,73 triliun loh keluarnya. Ini untuk 1 minggu juga udah 4,52 triliun. Nggak pernah sebrutal ini dalam satu hari ini, hampir 3 triliun loh keluarnya. Hati-hati nih teman-teman semuanya. Nah ya, comeback ya. Nih hati-hati nih. Untuk tanggal 23 ini Senin sampai seterusnya, hati-hati nih. Nah, untung ini tahun baru Islam dari Jumat. Jadi 4 hari ini bakalan crash dulu lah. Oke. Kalau kita lihat berita ini kan udah mulai panas banget nih. Nah, sekarang masalahnya teman-teman ya. Itu apakah Iran bereaksi terhadap Amerika? Apakah mereka tetap damai atau gimana? Ya, itu tergantung Iran kembali. Di sini juga kita baca berita ya. Ini di jam 1 nih. Mana nih? Jam 1. Nih, jam 1.46 waktu Indonesia Barat dini hari. Prime Minister Netanyahu ya, si jahanam Israel ini bilang, atau Perdana Menteri Israel si jahanam ini bilang, Israel akan melanjutkan operasi di Iran dan Gaza. Bangsat tuh nggak tuh? Bangsat emang. Nih juga US did ya, Amerika telah melakukannya, a great deal of the match. Fuck. Emang lah ya. Emang kesal juga nih saya bacanya. Oke lah, kesal juga nih saya bacanya. Jadi skip aja lah deh. Nah, ini teman-teman ya. Masalahnya sekarang saya juga ada berita baca tadi kalau di mana ya? Intinya Rusia, China, Pakistan itu mereka mau mediasi antara si US, si Israel sama si Iran ini tadi. Apakah nanti ini mereka ini beneran mau atau enggak sih damai bertiga pihak ini ya. Ini yang perlu nih. Tapi kalau kita ngelihat semakin panasnya ini ya, ini beneran kayak aduh bilang kan. Nah ini bukti nggak nih, berita-berita nggak ada yang bener juga nih. Oke. Nah jadi sebenarnya tujuan si Trump ini bener ya apa nih? Tujuan dia ngebikin ini siapa? Narasi yang mau dibikin tuh apa teman-teman? Ini udah saya bikin nih.
Dan apa yang saya bilang ini, saya jamin ini nggak bakalan ada disebutin oleh para influencer gede kalian yang kalian sayang, itu nggak ada. Karena kenapa? Setiap mereka mengatakan sesuatu hal pasti saya kontrarian saya kan. Malah saya yang bener kan. Nih, nih teman-teman sadarin ya. Saya banyak nih nerima pertanyaan nih. Bal, ini menurut lu Amerika bakalan nyerang Iran atau enggak? Saya diam bentar kan, saya nge-analyze kayak saya bilang bahwa ini bisa Amerika yang nyerang. Pertama, ya kondisi mereka tuh kan punya hutang tuh dalam jangka waktu dekat ini, yang jatuh tempo tuh beneran gede. Nah, saya udah bilang juga kemarin di sini. Di sini saya udah bilang ya. Bukan di sini. Di ini video saya yang lama nih. Ini ya. Di satu bulan lalu nih, berarti ini di tanggal kapan nih? 9 Mei. Tujuan Trump ini kenapa dia bikin kayak gini? Ya mereka ini sebenarnya untuk mendapatkan uang. Kok lah maksudnya kayak mana sih Bang Iqbal? Dengan efek tarif Trump tadi kan orang larinya tuh ke safe haven ya. Saya jelasin safe haven. Safe haven itu apa? Dia ini ada gold ya teman-teman ya. Di situ ada dolar Amerika atau US dollar. Terus di situ ada yang namanya obligasi US ya, obligasi Amerika. Terus kemana ada mata uang Swiss franc. Di sini Swiss franc saya udah jelasin. Di sini teman-teman. Teman-teman bisa cek lah nanti ini ya di instastory saya ini. Kemana aja aset nanti yang harus kita larikan untuk saat ini. Saya udah jelasin di situ. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, kenapa investor tuh larinya ke bond? Tuh jarang orang yang ngetahui namanya obligasi. Padahal the smart money of investor ya, atau the wealthy, the high ultra investor, itu mereka harus paham yang namanya pola bond, obligasi, kemana seharusnya market itu berlari. Saya bilang berpikirlah seperti Intuisi, berpikirlah seperti BlackRock, JP Morgan, State Street, Vanguard. Jangan berpikir seperti trader goblok yang kemakan video-video motivasi di luar sana. Yang sementang-mentang mereka pakai Bloomberg, yang sementang-mentang mereka ini punya uang gede, punya mobil sport car gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kalian nyangkut kan. Saya udah bilang loh kayak gini gitu. Saya mungkin influencer yang saya nggak mau yang kayak memberikan flex gitu. Saya hanya pure just information, just give you alert for the future. That's why orang-orang memanggil saya itu the wizard. Ya, the stock market wizard. Nah, atau the witch. Nah, oke, kembali lagi lah. Kepanjang pula nih curhat saya. Jadi teman-teman ya, kenapa orang tuh pada lari ke ini, ke bond ya? Saya bilang ya, bentar saya bikin nih. Nah, teman-teman bisa ini cek bond. Nah, teman-teman bentar. Oke, trend years usually yield-nya udah mulai turun. Oke, nah ini teman-teman, kenapa para investor tuh lari ke bond di saat aset-aset lagi dalam fase risk off sekarang? Nih jawabannya. Kalau kondisi sekarang kan market tuh lagi gonjang-ganjing, lagi berbahaya. Tentunya investor ini daripada mereka ngeletakin aset-asetnya tuh di aset-aset berisiko seperti saham, di cryptocurrency, di komoditas yang lain, itu kan lebih volatile, lebih bakalan cenderung ada koreksi gede gitu. Nah, dia bakal ada koreksi gede gitu kalau mereka ini salah meletakkan uang, termasuk level-level intuisi gede. Akhirnya mereka pasti ngeblik yang namanya emas, itu paling utama. Kedua, mereka akan lari yang namanya itu di bond atau obligasi US. Karena kenapa? Itu pasti dibayar dan tidak ada yang namanya resiko gagal bayar, apalagi untuk sekelas Amerika atau negara adidaya tadi. Makanya investor tuh pada lari ke sini semua, termasuk ke dolar Amerika. Nah, ini yang dilakuin oleh skema Trump tadi, ya, skema Trump tadi.
Cara mereka bikin panik market tuh ya dibikinnya market tuh panik kan, crash bla 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 segala macam gitu kan. Akhirnya ini market crash, anggap nih market berisiko lah ya kan, atau risk on. Ini pada groksi gitu kan. Investor tuh larinya ke bond gitu kan. Karena apa? Misalkan ini yieldnya ini 4,38% misalnya kan. Misal. Ya setidaknya mereka punya uang letakin di bond ya per tahun itu 4,38% ya. Setidaknya mereka tuh uangnya tuh nggak tergerus sama inflasi. Uang mereka tuh lebih stabil dengan inflasi misalnya di US misalnya 2% atau 3% gitu kan. Setidaknya mereka punya selamat uang 1 sampai 2% per tahun. Ke sini larinya atau ke emas. Karena itu udah karakter, dan ya kita tahu lah pola Warren Buffett itu seperti apa, Benjamin Graham itu seperti apa di buku Intelligent Investor. Ini pola-pola yang teman-teman harus ketahui. Ini mahal banget loh ilmu saya ini. Itu dibikin sama Trump. Akhirnya di saat itu orang larinya ke obligasi dulu kan sama emas. Yang prediksi saya itu ngebikin bener. Nah ini prediksi saya waktu saya dulu bikin bahwa emas Antam bakalan ke 2 juta. Bener kan? Sampai orang bikin lari-larian jatuh-jatuhan di butik gerai Antam untuk FOMO beli emas. Ya benar, akhirnya tembus 2 juta. Benar saya. Akhirnya sekarang terkoreksi kan di bawah 2 juta. 17.000 juga saya bilang. Tembus 17.000 saya bilang. Setelah menyebut 17.000 kan nge-stay dulu di 15.000 di 16.200 sampai 16.500. Ini teman-teman bisa baca lah. Ini alasan saya kenapa. Saya adalah Lord of Market. Kata orang, bukan kata saya. Oke. No flex, tanpa saya mempamerkan uang saya nggak pernah pamer porto, pure saya pamerkan apa yang ada di kepala saya itu. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi kembali lagi di sini. Kan si Trump ini kan mendapatkan uang dari obligasi tadi kan. Akhirnya setelah mereka mendapatkan uang dari obligasi tadi tuh digunakan oleh Amerika untuk membayar hutang jangka pendeknya mereka. Nah, paham kan? Karena ini merupakan cara yang legal. Kalau nggak dilakuin drama tarif tadi, dari mana dong Amerika mendapatkan uang secara legal? Nggak ada kan? Perang militer, mau kayak mana? Karakter Trump yang kalian ketahui itu kan trade war. Perang sama Cina ternyata kayak gitu. Ya udahlah, obligasinya di mekanis psikologisnya kalian di seluruh dunia tuh kena gitu. Ternyata di sini intuisi itu larinya semua ke sini. Dengan ciri-ciri apa? Nih kita lihat. US 10 year ya, ini US obligasi 10 tahun Amerika ini merupakan menjadi sebuah patokan untuk bond Amerika utama. Ya, pokoknya ini paling utama lah 10 tahun ini. Inilah patokan di antara semua nih 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 bulan, 3 bulan ini patokan utamanya kayak IHSG-nya bond lah. Sekarang kan yield-nya lagi turun nih. Artinya harga US 10 year ini naik sedangkan yield-nya turun. Jadi sistem bond itu kayak gini teman-teman. Kalau yield-nya ini turun, harga obligasinya itu naik. Artinya investor itu udah berbondong-bondong beli obligasi 10 tahunnya Amerika. Harganya itu naik karena orang pada ngebeli kayak sistem saham lah. Tapi imbal hasil atau return yang didapatkan oleh investor tuh udah mulai turun. Begitu sebaliknya ketika ini harganya udah mulai turun, ya, yield-nya naik hijau seperti ini, artinya para investor tuh udah ngejual obligasi tadi. Larinya kemana? Ya kita harus ngelihat data-data yang lain dulu dong. Bisa jadi mereka nanti yang mayoritas itu pasti lari ke aset-aset berisiko seperti saham, ya. Itu bisa larinya itu ke cryptocurrency seperti itu. Sekarang kondisinya ini bond udah mulai naik. Walaupun tidak signifikan. Ya tentunya kita harus ngelihat lagi nih. Nah, komoditas nih seperti gold yang tetap terkoreksi untuk dalam waktu ini. Nah, kenapa sih gold koreksi sih bang? Kenapa sih gold koreksi nih bang? Kenapa sih gold koreksi bang? Kenapa sih Bitcoin kok bisa koreksi? Goldnya malah ikut koreksi, seharusnya kan naik ke bang. Nah, ini yang akan kita bahas ya teman-teman semuanya. Intinya tahulah teman-teman kan kenapa dilema kemarin drama tarif Trump itu kemarin seperti apa dan sekarang itu terjadi apa. Nih. Nah, untuk pola sekarang, untuk pola saya yang saya kasih tahu teman-teman ya. Walaupun si Trump ini lebih condong ke perang dagang bukan perang militer, tentunya Trump ini kan seorang pengusaha. Dia itu akan ngebikin drama yang lebih baru, yang lebih kompleks, yang lebih rumit lah, yang nggak bisa kalian baca, yang mana ini nggak ada diajarin di ekonomi manapun. Kan Sri Mulyani udah pernah bilang nih,
Ya, Sri. Em, nah, nih, si Murah ini kan pernah bilang, Trump tak pakai ilmu ekonomi. Sri Mulyani Krita Arfan, tak ada landasan ilmu ekonomi. Nah, jadi dengan kejadian Trump ini hanya orang-orang tertentu yang bisa ngebaca narasi seperti ini, teman-teman. Hanya orang-orang tertentu, termasuk saya. Jadi beruntunglah teman-teman itu bisa mengenal saya ya. Oke. Nah, ini saya bilang dulu ya, dulu. Saya nggak salah ini, nggak salah Presiden Nixon lah. Presiden Nixon itu presiden yang beliau itu mulai membatalkan apa namanya ya, perjanjian backup emas. Dulu kan kayak kita mau apa tuh, mau ngambil dolar gitu kan, backupnya tuh emas gitu. Sekarang itu udah nggak ada lagi, makanya itu dolar itu seenak mereka cetaknya karena nggak ada yang namanya backup emas lagi. Nah, itu semenjak Presiden Nixon, saya lupa nih tahunnya berapa, tahun 67, tahun 72, tahun 76, pokoknya gitu. Mungkin teman-teman bisa jawablah di kolom komentar saya ini ya. Nah, istilahnya pun juga saya lupa nih. Apa ya? Sering saya ngomong, saya karena sering ngomong jadi kayaknya lupa nih. Apa namanya ya? Nanti lah kalau saya ingat saya bakalan bahas lagi lah itu. Nah, intinya sekarang cara Trump itu mendapatkan uang lagi dengan hutang yang gede. Amerika tuh pengen great lagi. Caranya ya dibikinlah perang tadi. Siapa sih yang nggak mau? Cuman Israel yang bisa disuruh. Negara mana coba yang mau perang lagi? Pakistan di India udah coba nih. Ternyata cacat senjata India kan, bikin malu. Bahaya nih. Kalau berdua nih perang, nuklir nanti. Ya kan? Siapa lagi yang diadu domba ditumbal? Israel. Siapa lagi yang mau diadu lagi untuk ngetes mereka punya perang militer? Dites misalnya perang Pakistan sama India kan teman-teman. Ternyata India senjata-senjata dari Eropa, dari Amerika cacat semua, jatuh semua kan. F-16-nya jatuh, ngelawan barang Cina menang ya, Pakistan pakai pesawat Pakistan ternyata menang. Malulah Amerika sama Eropa. Kalau diterusin ternyata barang-barang Eropa sama Amerika jatuh, alat militernya kayak mana orang tuh mau jual? Kecuali Pakistan kemarin kebalikan posisinya, pesawat-pesawat Cina itu jatuh, pesawat-pesawat Amerika dan Eropa itu bagus ya, yang dipakai sama orang India. Pasti saya yakin itu bakalan lanjut tuh perangnya, makin dipanasin tuh. Sadar nggak teman-teman? Saya sadar. Akhirnya apa? Israel lah yang dipakai lagi. Iran kan nggak ada pakai barang-barang luar, pakai barang-barangnya dia. Kecuali kayak rudal-rudal Dongfeng dari Korut gitu, dari Rusia. Nah, itu barulah. Jadi sekarang cek ombak lagi nih, Israel lah lagi nih yang dihantamnya. Jadi dulu ya, flashback lagi. Jadi kayak di Presiden Nixon nggak salah saya tuh. Beliau pernah ngomong ini waktu tuh, kayak dia ini punya seminar gede lah. Dia bilang kayak gini. Saya dulu nontonnya itu di channel Pak Mardi Gowik lah. Saya lupa pokoknya gimana. Intinya dia bilang kayak gini teman-teman. Amerika itu nilai investasi terbesarnya itu di mana? Di Israel. Mereka itu investasi terbesar mereka itu di Israel loh. Saya rasa mungkin dari Palestina itu masih ada, mereka nginjek ke Israel, Israel itu punya dana, akhirnya Israel menjajah dong sampai sebesar sekarang, punya gedung, punya mall, punya kantor pemerintahan, punya bursa efeknya sendiri. Nah, itu yang nginjek dana itu dari Israel. Sejarahnya itu pun ada, teman-teman. Jadi asal-asal temannya kayak Albert Einstein itu kan aslinya dari Yahudi Israel loh. Karena dicecar sama Hitler gitu waktu zaman Perang Dunia Kedua itu ya, satu kedua, akhirnya kan banyak kabur tuh orang-orang Israel nih, dari Yahudi dari Jerman ini ke Amerika. Akhirnya Albert Einstein jumpa sama Oppenheimer, terciptalah The Little Boy atau bom atom yang menghancurkan Hiroshima sama Nagasaki tadi. Nah, termasuk semua ilmuwan Yahudi yang ada di Eropa, terkhusus di Jerman, yang udah ditekan Jerman itu lari ke Amerika, teman-teman. Amerika nginjek ke mana? Ke Palestina. Palestina waktu itu yang menerima imigran Israel.
Datanglah mereka nih ke Israel, teman-teman. Oke. Nah, disitulah presiden tuh kayak, kami investasi terbesar Amerika dari Israel. Di situ awal mulanya. Pokoknya habis-habisan Amerika bakal ngebelanya sama Israel. Sekaligus dengan adanya perang ini mereka bisa ngejual peralatan Amerikanya. Nah, sampai F-22 Raptor, F-35 Lightning, pesawat tempurnya, sampai kapal induknya itu mereka udah ngeletakin dekat sekitaran Israel itu. Itu yang dilakuin sama Amerika sekarang. Nah ya, jadi sekalian, yield-nya kan naik nih. Kan naik kan, mereka dapatin uang nih. Ya, mereka sekarang udah, ya bondnya itu udah mulai naik, investor udah mulai lari ke sini, mereka cabut dari Bitcoin, gold masih datar dulu, nanti saya bilang alasannya kenapa. Ke situ dulu ya teman-teman. Nah, ya. Ke sini dulu nanti larinya tuh. Mereka pengen jualin alat militer. Mereka juga ini melakukan propaganda ya sebagai pemasukannya mereka. Ya obligasi dapat duit, jual alat militer dapat duit ya. Nah, itu yang dilakukan sama Amerika. Nah, satu lagi ya teman-teman. Dengan adanya perang, kan ini kan narasinya itu kan bakalan perang dunia ketiga. Orang kan pada panik dibikin berita semua. Otomatis negara-negara yang bego, saya nggak tahu lah ya, atau Indonesia kena juga, nanti saya pula yang kena. Intinya gini, negara-negara lain itu panik, orang-orang bakalan beli peralatan Amerika. Nah, ini saya kasih tahu ya narasi saya. Orang-orang bakalan beli peralatan Amerika. Ketika Amerika tuh mendapatkan duit dari peralatan perang yang narasi WW3 ini, World War 3 ini, yang bakalan lama berjalan, otomatis Amerika dapat duit dong. Dari obligasi dapat, peralatan Amerika dapat. Ternyata ujung-ujung damai di akhir tahun, ujung-ujung damai di awal tahun 2026 ini. Narasi saya seperti itu. Ini di menit 31 ya teman-teman ya. Kalau beneran kejadian di akhir tahun atau tahun depan, saya bakalan up lagi dan semoga follower saya beneran meledak dan gede di saat itu. Biar saya bisa up bahwa saya bisa ngebaca narasi loh. Feeling saya nggak salah gitu. Oke, paham lah ya teman-teman ya narasi saya ini. Oke, kita lanjut ke market. Selesai sudah lah ya penjelasan saya tentang apa yang dimaukan sama Amerika sekarang ini ke Israel, ke Iran. Oke, paham lah ya teman-teman. Saya jamin gak ada satupun orang yang jelasin seperti saya ini. Saya jamin 100%. Kalau ada bisa teman-teman jawab di kolom komentar ini. Oke. Lagi nih. Nah, untuk market Bitcoin ya. Ini saya udah bilang dulu di tanggal 9 Mei. Ini bakalan ada pola double top. Nih. Waktu itu harganya di 102.000, saya bikin ini bakalan ada pola double top nih teman-teman. Sebelum beneran kejadian tuh crash tap dar. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan lagi. Hati-hati. Hati-hati loh. Hati-hati nih saya bilang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan Bitcoin. Kita cek dari daily. Ya. Nah, kejadian pas saya bikin waktu itu di sini loh, di 102.000. Sekarang udah kembali harganya ke 99.000, sempat nyentuh ke 98.000. Saya rasa kemarin semua influencer kripto bilang harganya naik ke 120.000 lah. Saya bilang kan enggak. Lihat sekarang, lihat. Buka mata teman-teman. Terus bagaimana bang kedepannya Bitcoin? Kita nggak tahu dulu nih. Yang penting kita bisa ngeliat apakah Iran ini masih keras kepala teman-teman. Kalau Iran masih keras kepala, dia nggak mau negosiasi, harga dirinya itu tinggi, harga diri Palestina juga diinjak-injak semua segala macam. Ternyata Rusia sama Cina korut ngegas lagi. Ya ini bakalan lanjut tsunami ini bisa ke harga 88.000 ini bisa loh. Saya tarik ini lagi, ini ke sini, ini bisa loh. Ke sini bisa banget, teman-teman. Ke 70.000-an ini bisa nih. Seandainya Iran masih lanjut. Tapi itu bakalan lama nih. Intinya market Bitcoin udah sesuai proyeksi saya dong. Oke? Hati-hatilah. Ini masih bisa ke 92.000 nih, bisa nih. Oke, ini untuk Bitcoin. Lalu untuk gold kayak mana sih bang? Ya untuk gold masih always is styling bullish. I say that this year ini bakalan menyentuh 3.8 ya. Itu bisa ke 3,8 atau 3.800 per troy harganya itu.
Nah ya, ini juga udah gak bentuk. Ya ini dia masih berusaha. Ya. Ini kan sih untuk candle daily lah. Ini polanya juga udah mulai. Nah, sending ya. Jadi ya ini semoga kedepannya ini gold bisa mulai ancang-ancang untuk mulai nembak lah ya. Kita bikin di sini gas. Nah. Kalau kita lihat dari time frame H1-nya kan ini masih cenderung orang pada nge-selling kan, belum ada reaksi gila kayak Bitcoin tadi nih. Nah, ini mulai nembak pun satu, dia belum ada breakout jelas. Jadi ya sebenarnya kan lagi Bitcoin nunggu market, tapi dia koreksi dulu, larinya tuh ke bond. Untuk di gold ini orang wait and see dulu, nunggu keputusan Iran. Nanti kalau Irannya ini mulai ternyata ngegas balik ya, mulai besok Senin, nah ini bisa bakalan naik lagi nih untuk gold. Ini proyeksi saya masih bisa nih. Nah ini FAI nih. Ini kan saya lagi nih, waktu saya ngejelasin ini. Nah, ada yang nanya sama saya. Bukan nanya sih, sebenarnya saya bilang sama dia, bro, ya kan, listen me, besok mulai di hari ini, di hari Senin, ketika orang udah mulai panik, ya masuk informasi ke Indonesia tentang perang dunia ketiga, pola orang berbondong-bondong beli Antam ini bakalan terjadi. Lihat 1 minggu ini ya teman-teman, orang bakalan berbondong beli Antam karena takut video perang dunia ketiga, emas Antam, emas seluruh di Indonesia ini orang bakalan panik lagi, panik buying untuk ngebeli emasnya. Emas 2025 nih minggu ini bakalan terjadi, pegang kata-kata saya ini, oke? Nah, oke, untuk gold seperti itu, Bitcoin seperti ini. Bitcoin seperti ini sama aja sih. Nah, untuk kita ngelihat dolar ini. Nih, coba cek teman-temannya. Ini for Nah, ini untuk dolar hati-hati nih. Ini hanya tinggal breakout. Iran ngegas, dia nge-breakout ya kan, dia ngebentuk structure ya kan. Yang untuk swing low-nya, and then dia merasa udah cukup ya kan, dia bisa kembali naik tuh US dollar ya, US dollarnya udah mulai menguat kembali, gold makin naik, BTC untuk semakin crash, and then juga kita ngelihat S&P 500 juga ini bakalan turun nih. Ini proyeksi saya kemarin dulu nih. Nah, hati-hati ini bisa kembali jatuh ke 85.826. Terus Bang, untuk IHSG gimana? Nah, ini kita tunggu-tunggu ya. Jadi sebelum kita ke charting ya, saya kesini dulu lah. IHSG kemarin di hari Jumat ini ditutup koreksi sebesar 0,88%. LQ45-nya 1,28%. Artinya ini merupakan keseluruhan total yang ada saham-saham blue chip ini udah mulai panic selling. Ya, saya ulangi lagi ini kemarin. Di all market juga ini ya, 2,73T udah saya jelasin juga ini tadi. Nah, terus juga teman-teman kita lihat dari ini indeks nah, untuk di Amerika di hari ini kan udah mulai mixing nih, karena kan saya bilang tadi sideways dulu dong. Di gold itu juga udah mulai sideways ya. Terus di market S&P juga udah mulai sideways, walaupun kita lihat di sini Nasdaq, S&P ini mulai terkoreksi ya. Nah, hanya Dow Jones ini yang sedikit imbang sebenarnya, saya nggak bilang menguat nih sebenarnya nih. Nah, karena menunggu keputusan Iran tadi ya. Nah, terus kalau untuk IHSG teman-teman ya, ini kan udah menyentuh area support saya nih. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman, ini besok atau di pagi nanti ini dia berusaha kembali nutupin gap down-nya di sini. Ya, itu untuk IHSG dalam waktu dekat ini. Cenderung udah bikin sideways dulu, mungkin bisa jadi dia bull ya, bisa jadi untuk ini bullish, untuk di sini bisa jadi, walaupun sulit. Ya, ngebentuk naik ya kan, dia bikin sedikit, nah, dia bikin sedikit pola sideways, abis itu dia melanjutkan penurunannya kembali. Nah, kesinilah.
Oke, itu untuk IHSG. Hati-hati teman-teman. Ini bisa, kalau misalnya ini beneran turun, kita bisa bisa tarik garis ini sebagai support. Nah, kedua ini. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Untuk besok ini ditutup, nutupin gapnya yang ini kecil, karena teman-teman itu kan di hari Jumat kemarin kan keluarnya 2,73 triliun. Itu gede banget loh, bukan ratusan miliar lagi, itu udah 2,73 triliun. Gak biasanya IHSG crash kayak gitu teman-teman. Hati-hati. Oke, jadi udah paham lah ya untuk bagaimana pergerakan gold, Bitcoin, DXY, bond, obligasi Amerika, S&P 500 Amerika, udah paham lah ya. Composite, IHSG juga paham. Kita lanjut ke pembahasan Big Bang. Oke, selesai semua untuk makroekonomi, news, narasi saya. Dan juga lanjut ini ke Big Bang. Haha. 40 menit nih, pas lah ya. Oke, semoga Big Bang ini cuma 5 menit sampai 10 menit ya. Untuk BBCA ini kita lihat ini terkoreksi 0,85%. Untuk asing di sini ada distribusi besar 500 juta. Gede nih. Banget. Kita lihat ya untuk BBCA. Nah, untuk BBCA kan kemarin kapan nih saya bikin ya? Di sini ya. Oke, BBCA sini udah kejemput ya teman-teman. Cuman ini bisa hanya profit kecil dalam 1, atau 2%-an lah, 1,9%. Seharusnya teman-teman udah bisa kemarin naikin stop loss-nya tuh. Kalau misalnya ini naik, teman-teman bisa naikin ke sini gitu. Atau SL plus lah. Artinya kalau misalnya mengikuti perkataan saya kemarin tanpa adanya berita Iran Israel, seharusnya profit teman-teman ya. Cuman minus 2,2%, enggak apa-apa lah, kecil ya kan. Itu untuk di BBCA ini saya hapus dulu lah. BBCA ini masih sebenarnya masih mengikuti proyeksi IHSG-nya saya. Nah kan gagal nih, break kemarin kan. Ya udah, berarti ini polanya udah berubah. Ini bukan break, tapi ini polanya udah mulai breakdown. Nah, ini ke sini nih, teman-teman. BBCA masih bisa ke potensial ke 8.500 untuk dalam waktu dekat ini. Dia bakal sideways dulu, nanti di sini ya. Baru lanjutkan penurunan lagi di gap down dia paling terbawah. Nah, ini hati-hati nih. Saya bikin dulu lah tandanya ini. Demand. Oke, nah ini untuk area demand atau permintaan tergede ya dari BBCA. Teman-teman bisa nyiapin cash. Nah, beli lah di sini. Oke. Untuk masa MSL nggak perlu lah. Ini udah di bawah kali nih. Anggap aja ini investasi ya untuk dalam 1 tahun ke depan. Untuk di BBCA seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke saham yang kedua, kesayangan retail pahlawan bursa kita itu ada saham BBRI yang hari ini terkoreksi juga 0,26%. Kalau kita lihat dari asing di sini juga ada distribusi selama 2 hari nih, gede nih, mampus. Oh ya FYI teman-teman ya, ini BBRI kita udah 100% mirip plus sama yang udah saya bilang. Nih, untuk BBRI lama loading nih sinyalnya. Nah, untuk BBRI kan saya bilang kemarin bahwa ini menjadi area support lah ya di 3.800-an sama di sini di 3.740-an. Nah, saya bilang untuk BBRI menutupin gap apa di nih kedua 3.840 terus jatuh kan. Itu bisa ke level 3.840 strong support area 3.840 nih di sini. Nih sini teman-teman. Cuman masalahnya ini kan udah case-nya udah berbeda. Saya proyeksi itu kan dalam kondisi market yang lagi normal, sekarang udah mulai perang. Jadi teman-teman itu bisa mulai kembali entry di sekitaran sini di 3.590 maupun di sini 3.420. Di sini. Pokoknya dua nih hati-hati lah. Bisa lah teman-teman tuh entry. Ke 2.000 pun bisa. Seandainya nih lanjut perang masih panas gitu. Ya, itu BBRI. Jadi Bang Ibal ini kayak mana nih Bang Ibal deh kan. Yang udah entry ya nggak apa-apa gitu. Cicil aja nanti di bawah ini di 3.600 di 3.420 ini. Itu bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk di saham yang ketiga.
Itu ada saham BMRI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,80%. Kalau kita lihat asing di sini juga distribusi sebesar 445 juta. Sama nih gedenya nih. Cabut semua nih dah dari hari Kamis nih. Untuk BMRI. Nah, BMRI ini polanya masih sama. Saya bilang kan kemarin nih kalau normal ya dia bisa naik. Ternyata ini malah turun ya. Consolidated di sini gagal nih. Udah kita hapus. Ternyata di breakdown bukan di break up side. Kita di sini ke bawah. Nah, ini masih ada potensial ya teman-teman nih. Ini kan market ini lagi nih. Udah mulai melakukan penurunan nih teman-teman. Ya, ini ke sini dia bakal sideways. Habis itu dia ngelanjutin penurunannya kembali. Untuk BMR ini hati-hatilah. Ini masih bisa untuk ngelanjutin penurunannya di 4.600. Lalu lanjut ke bawah ini ke 4.480 ya. Itu untuk BMR itu. Nah, hati-hati nih. Saya bikin dulu lah ini. Nah, tanda hati-hatinya. Kita lanjut ya ke saham yang keempat, yaitu ada saham BBNI yang hari ini terkoreksi sebesar 0,48%. Kalau kita lihat di sini ada distribusi asing sebesar 129 juta. Kita lihat BBNI di sini juga melakukan hal yang sama aja, breakdown, dia nggak mau up. Ya, ini udah menyentuh di area support yang udah pernah kita bikin dulu. So, ini bagaimana sih Bang Iqbal ya? So, guys, ini bakalan tetap sama, ini bakalan kembali jatuh. Jadi tadi teman-teman udah bisa mulai ya menandain area entry di 39,50 itu, maupun di sini ini masih bisa nih kalau dia lanjut jatuh nih ya. Nah, jadi dua area ini ya, ini satu nih udah bisa mulai cicil, ini dua juga udah mulai bisa ya. Deh gitu teman-teman semuanya. Nah, oke, itu untuk BBNI. Oke, kita lanjut ke saham yang terakhir ya, yaitu ada saham Bridge yang hari ini ditutup terkoreksi 1,58%. Dan kalau kita lihat di sini ada distribusi sebesar 17 juta. Ya, mau gimana kan, bahaya juga nih kondisi market kayak gini. Bridge ini saya lihat polanya agak beda teman-teman. Di saat Big Bang 4 ini didistribusi, Bridge ini masih ada akumulasi. Kecuali dia ada event gede kayak Israel sama Iran ini memanas, baru dia koreksi gitu, dibuang sama asing. Tapi kalau misalnya eventnya tidak terlalu panas, masih ya panas-panas teh ayam lah bahasanya, itu mereka tetap akumulasi. Itu polanya Bridge yang saya lihatnya. Akhirnya ini gagal nih di sini ya kemarin ya. Nah, udahlah, berarti udah fix lah, udah TP lah nih ya teman-teman ya. Di sini teman-teman udah dapat 10%. Oke, udah pas ke. Nah, ini polanya udah berubah nih. Jadi teman-teman ya kembali lagi, ini masih bisa turun, ini bisa menjadi area kita cicil di 2830 juga di sini. Kalau misalnya ini jatuh nih teman-teman bisa ke harga ini 2130 untuk area entry. Ini bisa untuk sebagai ya, cicil. Ini satu ya, ini satu, ini dua, terus ini yang ketiga. Nah, itu untuk area entry teman-teman atau cicil. Apakah ini bisa ke sini Bang Iqbal, ke ini ke 4.700? Bisa. Kalau misalnya ini ISG beneran crash nutupin gap down dari paling bawah, bisa ke sini teman-teman ya. Nah, itu untuk Bridge. Oke, kacau semua nih. Nah, oke teman-teman ya, berarti udah 49 menit lah atau 50 menit. Oke ya, terima kasih telah menonton video saya ini. Jadi teman-teman tolong share video saya ini ke teman-teman kalian agar bisa sama bareng-bareng selamat lah kita itu. So, untuk posisi sekarang hold your cash. Hold your cash, again I said hold your cash. Jangan maruk, jangan main entry. Kita tunggu dulu Iran bagaimana. Kita lihat dulu bagaimana dunia ini mulai mereda atau mulai lanjut ngegas. Intinya saya bakal tetap upload di story Instagram saya dan juga di Thread with Iqbal ini ya, untuk update setiap harinya.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Hati-hati ya. Like ya, jangan pelit lah ngasih like-nya teman-teman ya, dan subscribe YouTube saya ini apabila teman-teman nanti itu apa ya? Oh ya, itu pas notifikasi bel lonceng ya. Nah, aktifkan notifikasi bel loncengnya biar nanti teman-teman itu bisa langsung nonton video saya ketika saya udah mulai ngupload gitu di jam-jam tertentu gitu. Nah, semoga saya dalam waktu dekat ini saya mulai rutin lagi untuk nge-update YouTube saya ini ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang always support saya di semua jejaring media sosial saya ini, baik di Thread with Iqbal, di Instagram, di DM teman-teman maupun di YouTube. Terima kasih sehingga saya bisa membuktikan bahwa saya ini berhasil proyeksi saya ke teman-teman semuanya ya. Nah, jadi untuk para investor hati-hati dulu nih. Nah, oke, terima kasih. Bagi yang mau join, saya udah ngasih tutorialnya, bisa klik di link deskripsi video saya ini yang terbaru, atau di news ini, atau di link deskripsi YouTube saya ini. Nah, ini bisa. Nanti kita update ke grup Discord kita yang baru. Oke, terima kasih. Hati-hati and then salam gacor.